Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar 3 bacaan yang seolah bicara dengan satu suara. Allah adalah sumber kuasa sejati. Karena itu baik pemimpin maupun rakyat dipanggil untuk hidup adil, bijak, taat dalam hal-hal duniawi, namun selalu mengutamakan kesetiaan kepada Allah yang memerdekakan. Pertama, dari kitab Putra Sirah kita diingatkan bahwa wajah bangsa dan nasib rakyat sangat bergantung pada pemimpin mereka. Bila pemimpinnya bijak dan adil, rakyatnya hidup tentram. Tetapi bila pemimpinnya lalim dan serakah, rakyat akan menanggung penderitaan. Namun di atas segalanya, hanya Tuhanlah pemilik kuasa yang sejati. Kekuasaan dunia ini hanya sementara, tetapi kuasa Allah itu bersifat kekal. Lalu dari surat pertama Rasul Petrus kita diajak untuk tunduk pada tatanan hidup bersama. Kita diminta menghormati pemimpin bukan demi kepentingan mereka semata, tetapi karena Tuhan. Dengan kata lain, tanggung jawab kita dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat adalah bagian dari iman kita sendiri. Kebebasan kita sebagai anak-anak Allah bukan alasan untuk hidup seenaknya, tetapi dipakai untuk berbuat baik. Sedangkan dalam Injil hari ini, Yesus memberikan jawaban yang sangat jernih ketika ditanya soal pajak. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kalimat ini bukan sekedar kompromi yang cerdik. Yesus mau mengajarkan ada tanggung jawab kita sebagai warga negara dan ada tanggung jawab kita sebagai anak Allah. Keduanya tidak boleh dipisahkan, tetapi juga tidak boleh ditukar. Kita wajib hidup sebagai warga negara yang baik, tetapi di atas semuanya itu, ketaatan kepada Allah adalah yang utama. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari ketiga bacaan ini kita belajar bahwa iman sejati bukan hanya soal doa pribadi, tetapi juga cara kita hidup dalam masyarakat. Bahkan bila kita melihat 10 perintah Allah, hanya satu, saudara, yang berbicara tentang kewajiban ritual. Kuduskanlah hari Tuhan. 2 sisanya yang lain berbicara tentang jangan menyembah berhala dan kuduskanlah nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Itu 3 yang berkaitan dengan Tuhan. Hanya satu saja yang berbicara tentang beribadah. Kuduskanlah hari Tuhan. 7 sisanya, saudara-saudara, itu berkaitan dengan hubungan kita dengan masyarakat. Mayoritas berbicara soal hubungan sosial. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Kalau tadi dalam bait pengantar Injil, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi wajib kamu berikan kepada Allah. Kewajiban dalam 10 perintah Allah itu, kewajiban kepada Allah itu 3 hal yang diingatkannya. 1 saja berbicara tentang beribadah. Sisanya 7, saudara-saudara, berbicara tentang tatanan sosial. Kewajiban kita kepada Kaisar. Kaisar di sini bukan sosok pribadi yang kita bicarakan, tetapi sebuah institusi, sebuah tatanan masyarakat. Artinya jelas, saudara-saudara, kesetiaan kita kepada Allah harus tercermin dalam cara kita mengasihi sesama. Saya bersyukur dalam pengalaman bersama dengan umat di negara ini dalam kaitan dengan soal pemakaman. Saya melihat betapa nyata kasih dari umat di sini.
Kenapa saudara-saudara? Ketika kita berbicara tentang hak, kita juga berbicara tentang kewajiban. Itu konsep dalam hidup bermasyarakat, itu hal yang mendasar. Anda jangan hanya mengkritik, bicara tentang hak, Anda juga harus bicara tentang kewajiban. Dan di dalam Injil hari ini jelas, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah. Wajib. Kita bicara pertama soal kewajiban, bukan soal hak. Kalau kita bicara kewajiban, saudara-saudara, selesai. Jangan kau menuntut hak kalau engkau tidak melakukan kewajiban. Kita bicara soal kewajiban, tapi kita di sini bicara soal kasih. Urus orang mati bukan hanya karya belas kasih sosial, saudara-saudara, tetapi juga perbuatan yang diperhitungkan Allah sebagai persembahan kasih. Ketika orang mengatakan gereja harus punya kasih, ya, kita sering mengatakan kalau engkau mengharapkan orang mengasihi engkau, engkau juga harus memenuhi kewajibanmu. Jangan hanya menuntut supaya dilayani, dikasihi, tapi kita juga harus menunjukkan kewajiban kita. Tapi di negara ini luar biasa, umat di sini mengurus pemakaman dengan tulus. Ada juga yang bersungut-sungut, ya, saya tahu. Jadi kita urus tapi bersungut-sungut di belakang dia, saya tahu. Tapi saya mau kasih tahu orang-orang seperti itu, mengurus orang mati itu sebuah kebajikan yang alkitabiah, ada di dalam Alkitab. Maka renungan kita tentang kemerdekaan pada hari ini, saudara-saudara, pada peringatan kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan yang ke-80, kita diajak untuk apa? Kita mempunyai kemerdekaan untuk melakukan hal yang baik. Bukan hanya soal kewajiban, kita diajak melakukan sesuatu yang lebih. Bukan hanya soal wajib sebagai warga masyarakat, warga negara, tapi kita juga punya kewajiban sebagai anak-anak Allah. Dalam terang iman, kita diajak pada hari ini mendoakan para pemimpin agar bijak dan adil. Saya dapat banyak sekali tulisan, video, orang kesal dengan pemerintah yang sekarang ini. Ada orang nyanyi di sampah-sampah, macam-macam lah, macam-macam. Kita menjalani hidup bermasyarakat dengan tertib dan penuh kasih, dan di atas semuanya itu, saudara-saudara, kita mengutamakan Allah, sumber segala kuasa dan kemerdekaan. Semoga umat di negara ini tetap menjadi saksi kasih yang hidup, bukan saja bagi orang-orang dalam gereja, tapi juga di luar. Bukan saja dalam doa di gereja, tetapi juga dalam gotong royong solidaritas. Dalam refleksi kita, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, sekaligus juga berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Karena kita ini orang-orang yang baik, maka kasih kita lebih besar daripada kewajiban dan bicara soal hak. Tuhan memberkati kita.